Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allah Akbar. Alhamdulillah, semuanya hadir dengan ceria ya begini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di absen dulu ya. Putri Susanti, Ya, Hilda Minhatu, Alisa. oke, hadir semua ya. Alhamdulillah pagi ini lengkap semuanya. Baik, kita lanjut kepada pembahasan kita yang pertama, yakni ad-darsul awal. Yang mana ad-darsul awal ini kita pembahasan utamanya adalah tentang afrodul madrasati. Ada yang tahu artinya afrodul madrasati itu apa sih? Enggak. Mau dikasih tahu atau mau cari tahu sendiri? Ada tahu aja. Ya. Afrodul madrasati. Afrodul di sini bermakna masyarakat al-madrasati yang ada di sekolah. Baik, dibuka bukunya halaman 5. Buka ya. Nah, di sana ada suatu teks yang berjudul Madrasatun. Betul? Betul. Hayya naqra. Ibu akan bacakan terlebih dulu. Ibu akan bacakan dan terjemahkan. Kalian simak dulu. Setelah Ibu bacakan dan terjemahkan, nanti kita bacakan bersama-sama ya. Madrasatun. Hadhihi madrasatun fil madrasati mudarrisun wa talibun wa muwazzafun wa bawwabun ana uhibbu madrasati. Berartikan madrasatun sekolah. Hadhil madrasatu. Hadhihi madrasatun. Ini sekolah. Fil madrasati, di dalam sekolah, mudarrisun, ada guru, wa talibun, dan ada siswa, wa muwazzafun, pegawai, wa bawwabun, dan satpam. Anak dan saya uhibbu, menyukai madrasati, sekolah saya. Nah, baik, mari kita baca bersama-sama. Wahid, isnan, salasa. Madrasatun. Hadhihi madrasatun. Fil madrasati mudarrisun wa talibun wa muwazzafun wa bawwabun. Ana uhibbu madrasati. Setelah kita baca, kita artikan bersama-sama. Misalnya, madrasatun, sekolah. Langsung, jadi habis dibaca langsung diterjemahkan. Wahid, isnan, salasa. Madrasatun, sekolah. Hadhihi madrasatun, ini sekolah. Fil madrasati, di dalam sekolah. Mudarrisun, ada seorang guru. Wa talibun, Dan ada siswa. Wa muwazzafun, dan ada pegawai. Wa bawwabun, dan ada Satpam. anak. Dan saya Uhibbu, menyukai madrasati, sekolah saya. Nah, tadi kan kita sudah menerjemahkan, sudah membaca dan menerjemahkan. Sekarang kita pahami apa yang ada dalam teks ini. Tadi kan kita sudah menerjemahkan bahwasanya madrasah, itu sekolah. Hadhihi madrasah, ini sekolah. Fil madrasah mudarrisun wa talibun wa muwazzafun wa bawwabun ana uhibbu madrasati. Bahwasannya di sekolah ini terdapat ini tadi masyarakat yang berada di dalam sekolah. Itu apa saja? Ada mudarrisun, ada talibun, ada muwazzafun, ada bawwabun. Nah, ini adalah yang dimaksud dari afrodul madrasah. Dan yang terakhir ini poinnya ana uhibbu madrasati. Yang terakhir dia mengungkapkan bahwasanya dia menyukai sekolahnya. Nah, di sini ada beberapa mufradat terkait dengan afrodul madrasah tadi. Nah, mari kita baca bersama. Dimulai dari ibu terlebih dulu yang membaca, nanti kita baca bersama. Dengarkan dulu ya.
Al-mufradat. Mudarrisun artinya guru. Thalibun artinya siswa. Muwazzafun artinya pegawai. Wa bawwabun artinya satpam. Mari baca bersama. Mudarrisun Artinya guru. Thalibun artinya siswa. Muwadzafun artinya pegawai. Wabawabun artinya satpam. Mari kita ulangi lagi dengan ritme yang lebih cepat. Misalnya, mudarrisun thalibun muwadzafun wa bawwabun. Mari, wahid isna salasa. Mudarrisun thalibun muwadzafun wa bawwabun. Sekarang artinya, mudarrisun guru, thalibun siswa, muwadzafun pegawai, wa bawwabun satpam. Bisa dihafal? Mudarrisun thalibun muwadzafun bawwabun. Mudarrisun thalibun muwadzafun bawwabun. Mudarrisun thalibun muwadzafun bawwabun. Wahid isna salasa. Mudarrisun thalibun muwadzafun bawwabun. Mudarrisun thalibun muwadzafun bawwabun. Oke, baik. Siapa yang mau mencoba dari yang paling ingat akan mufradat tadi yang baru kita bahas, yang baru kita ulang-ulang? Siapa yang lebih dulu mau mencoba? Maksimal 2 mufradat ke Bapak. Bila mau coba? Boleh. Silakan. Kalian ibu. Ya, mau lihat ya? Enggak. Mudarrisun thalibun muwadzafun bawwabun. Bisa diberikan artinya? Mudarrisun guru, thalibun siswa, muwadzafun pegawai, bawwabun satpam. Puput, ingin mencoba? Mau enggak? Diberi kesempatan. Mudarrisun thalibun muwadzafun bawwabun. Mudarrisun guru, thalibun siswa, muwadzafun pegawai, bawwabun satpam. Nah, baik. Nanti ini tetap harus diingat karena setiap pertemuan nanti kita akan terus mengulang mufradat-mufradat yang telah kita pelajari ya. Asik. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Setelah kita mempelajari teks dan mengetahui mufradatnya, kita akan beralih kepada tarokib. Ya. Ya, di sini tarokibnya kita akan mengidentifikasi terkait kalimat. Masih ada yang ingat kalimat itu apa sih? Karena di kelas 1 sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dasar dari bahasa Arab, yakni pembelajaran tentang kalimat. Seharusnya di kelas 2 MI ini kita sudah lebih paham mengenai kalimat. Siapa masih ingat tentang kalimat? Mau diingatkan? Boleh. Ya, jadi kalimat itu adalah susunan huruf hijaiyah yang memiliki makna. Nah, madrasah ini adalah terdiri dari susunan huruf hijaiyah. Ada mim, ada dal, ada ro, ada sin, ada ta mabdud. Ini merupakan susunan huruf hijaiyah yang memiliki makna. Nah, ini disebut kalimat. Nah, di pembahasan ini kita akan lebih menspesifikasi kalimat isim dan kalimat fiil agar kita dapat mengidentifikasi pada teks sederhana ini bahwasanya di kalimat ini mana saja yang tergolong dari kalimat fiil dan kalimat isim. Ya. Pertama kita akan membahas tentang isim. Isim terlebih dulu. Isim itu merupakan kata benda. Kata benda, ya. Jadi isim itu merupakan kata benda. Apa sih yang dimaksud kata benda itu? Jadi isim itu merupakan kalimat yang mana artinya itu merupakan perwujudan dari suatu benda. Misalnya saburo, saburo kan merupakan perwujudan benda yang namanya papan tulis. Papan tulis ini merupakan yang disebut isim. Bisa dimengerti ya? Apa itu isim? Isim adalah suatu perwujudan kata benda, atau bisa dikatakan sebagai
tanda alamat suatu benda itu disebut apa? Nah, ini umumnya adalah disebut papan tulis, selamanya akan disebut papan tulis. Itu adalah isim. Ciri-ciri isim itu apa saja? Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama itu bertanwin. Bertanwin di sini bisa mematain, kata-katain, dan lain. Nah, nanti dari kedudukan itu bisa menyesuaikan dengan kedudukan pada dalam suatu kalimatnya. Karena di sini kita mempelajari dasarnya, sudah pasti yang bertanwin di sini tadi kita temukan adalah mematain ya. Kemudian selain itu, selain bertanwin adalah bisa kemasukan alif lam. Kemasukan alif lam. Kemudian kemasukan huruf jar. Apa saja sih huruf jar itu? Pada umumnya yang sering dipakai itu huruf jar seperti kata min, an, ila, ala, dan fi. Dan fi ya, ini bisa diingat lagi. Bahwasanya isim itu adalah tadi apa? Merupakan kata benda. Nah, cirinya itu apa? Bertanwin. Kemudian yang kedua, bisa kemasukan alif lam. Kemudian yang bisa dimasuki huruf jar. Misalnya sebelum katanya itu, misalnya ini fil madrasah. Jadi sebelum sesudah apa maksudnya kalimah isimnya ini didahului oleh huruf jar terlebih dulu, maka itu bisa disebut sebagai isim. Itu bukan hanya fi saja, melainkan ini nih yang tadi ya, min, an, ila, ala, dan fi. Kemudian yang kedua itu ada fi'il. Kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu apa? Kalimat fi'il itu merupakan kata kerja. Mengapa bisa dikatakan sebagai kata kerja? Karena fi'il itu merupakan sebuah perwujudan. Tadi kan kalau isim perwujudan benda, kalau ini sebagai perwujudan aktivitas atau sebagai pekerjaan. Kemudian kalau tadi isim itu tidak berkaitan dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak. Namun fi'il ini berkaitan dengan waktu. Misalnya kita menulis ini kita bisa kerjakan hari ini, atau kita sedang menulis, atau bisa kita memerintahkan kepada orang lain untuk menulis. Itu nanti lebih lanjutnya lagi. Nah, sekarang yang kita kan sudah mempelajari dari kedua kalimat ini, kalimat isim dan fi'il. Setelah itu kita analisis teks yang sudah sebelumnya kita baca bersama. Nah, sekarang kita analisis nih, madrasah itu tergolong kepada kalimat isim atau fi'il? Isim. Mengapa bisa dikatakan madrasah itu kalimat isim? Kenapa? Dilihat dari cirinya. Selain dilihat dari maknanya, kita lihat dari cirinya. Yang paling mudah itu melihat dari maknanya. Namun ada cara lain selain ciri dari makna, kita bisa menggunakan alternatif dari cirinya. Nah, cirinya ciri dari apa? Dari kalimat fi'il itu adalah ya cirinya pokoknya ini. Aku beliin alif, nun, ya, dan ta. Ini ciri dari kalimat fi'il itu ini. Hanya ini. Misalnya contoh dari alif ini, misalnya ada rusuh. Kalau dari nun, nada rusuh. Kalau dari iya derusuh. Kalau dari ta derusuh. Nah, kita bisa melihat atau mencirikan kalimat fi'il selain dari hurufnya itu, kita lihat dari ciri-ciri awal kata atau awal kalimat dari kalimat fi'il ini. Misalnya nanti kita analisis di sini. Adakah ada atau tidak kalimat fi'il pada teks ini ya. Jadi kita tengok lagi ke buku paketnya halaman 5 ya. Madrasah tuh, di situ ada kalimat madrasah. Madrasah itu jika kita ingin modifikasi masuk
dalam kategori kalimat isim karena cirinya yang bertanwin serta jika dilihat dari maknanya dia merupakan perwujudan benda yang artinya kan sekolah, berarti dia menjadi kalimat isim. Hadhihi madrasatun, karena ini adalah huruf yang mana kita belum sampai kepada pembelajaran tentang huruf, kita masih pelajaran terkait isim dan fiil. Jadi kita memfokuskan pada kalimat-kalimat yang berkaitan dengan isim dan fiil. Madrasah tadi tergolong apa? Isim. Karena bertanwin, serta artinya menunjukkan perwujudan benda. Terus di sini ada fi'il madrasati. Nah, lihat dari cirinya tadi, kita lihat lagi ke bawah. Fi'il madrasati termasukkan huruf jar. Huruf jar itu tadi apa? Min, an, ila, ala, fi. Dan huruf jar yang ada di sini adalah fi. Fi'il madrasati. Selain ada huruf jar, di sini juga ada alif, lam. Sudah pasti ini fi, isim. Nah, kemudian di sini ada mudarrisun. Termasuk apa? Isim atau fi'il? Kenapa disebut isim? Karena ada tanwin. Karena bertanwin serta artinya menunjukkan perwujudan benda, yakni lebih mengarah kepada orang. Mudarrisun dulu, isim. Wa talibun, isim fi'il. Isim. Kenapa isim? Ada tanwin. Serta maknanya Benda. benda yang berarti memberi. Wa muwadzafun berkategori sebagai isim karena bertanwin serta maknanya yang menunjukkan orang. Wa bawwabun isim fi'il. Isim. Karena apa? Karena bertanwin serta artinya menunjukkan orang lain. Nah, di sini ada anak. Anak itu termasuk isim dhamir. Sebagaimana yang telah kita pelajari di kelas 1 kemarin, kita sudah mempelajari setelah menghafal isim dhamir. Yang ada berapa? 14. Bisa disebutkan? Ya, ahsanti. Sekarang di sini ada kata uhibbu. Bisa kita lihat pada identifikasi di sini. Apakah uhibbu bertanwin atau beralif lam atau kemasukan huruf jar? Tidak. Berarti kita eliminasi ini. Berarti ini bukan isim. Coba kalau kita lihat dari fi'il, berupa kata kerja, cirinya alif, nun, ya, ta. Ini diawali huruf alif. Berarti bisa diidentifikasi bahwasanya ini adalah kalimat fi'il. Ya. Kemudian di sini ada madrasati. Termasuk kalimat apa? Madrasati. Di sini hanya ada pengecoh kepemilikan saya, bahwasanya artinya tetap saja madrasatun awalnya, karena di sini lebih mengarah maknanya kepada saya, jadi di sini ditambahi ya kepemilikan dari ini. Seperti ini masuk ke dalam kalimat isim. Oke. Baik, setelah penyebaran ini, ada yang mau mencoba membaca serta menerjemahkan teksnya? Boleh satu orang satu baris. Dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, dari sini. Coba mencoba? Boleh. Dari sini ke atas. Madrasatun, madrasah, Sekolah. sekolah. Artinya sekolah. Madrasatun artinya sekolah. Hadhihi madrasatun, ini adalah sekolah. Fil madrasati, di dalam sekolah. Oh. Sudah? Semangat? Mudarrisun artinya seorang guru, talibun artinya seorang murid, muwadzafun artinya seorang pegawai, wabawapun yang artinya itu adalah satpam, anak yang artinya aku, ibu madrasati menyukai sekolah. Siapa yang menyukai? Saya menyukai sekolah saya. Nah, gitu ya. Sudah kita baca, sudah kita analisis, sudah kita pahami juga artinya. Berarti sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita mengulas kembali terkait mufradat.
agar pulang ke rumah masih membekas di kepala. Mari bersama-sama kita ingat. Ada yang pertama, mudarrisun artinya guru. Ikuti. Mudarrisun artinya guru. Kedua, ada ingat apa? Thalibun Artinya siswa. Ya, siswa atau murid sama ya. Dan yang ketiga ada muwadzafun artinya pegawai. Yang keempat, bawabun artinya satpam. Oke. Baik. Mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kembali jangan lupa untuk terus diulang-ulang agar pembahasan kita membekas. Tidak sekedar hanya kita pelajari hari ini sampai rumah hilang. Sampai rumah pasti kita buka lagi, kita baca-baca, kita ingat-ingat lagi. Apalagi terkait dengan kaidah kebahasaannya. Ini perlu dihafal agar awalnya kita perlu menghafal agar kita mudah untuk lebih mudah memahaminya ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.